Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Insyaallah ya, semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan alhamdulillah kita masih bertemu kembali walau dalam keadaan daring, masih belum bisa dipertemukan secara langsung, tapi insya Allah ini adalah salah satu sesuatu yang bisa kita syukuri begitu ya, walaupun semuanya itu ada plus minusnya atau positif dan negatifnya begitu. Nah, lanjut, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awal yang baik, insya Allah diakhiri dengan baik juga begitu ya. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan begitu. Insya Allah kita sudah berusaha untuk mengawalinya dengan baik. Lalu lanjut, Oke. Kita akan membahas tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kemarin ya, kita sudah membahas tentang arti kedudukan Pancasila. Ya, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Lalu yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan sebelum kalian tambah mumet begitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Jadi silahkan kalian tanyakan kalau kalian masih ada yang belum paham dengan materi yang Bu Ami sampaikan. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang arti kedudukan. Yang kedua kita sudah membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pancasila merupakan sebuah pondasi, yaitu pondasi negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila, negara Indonesia nggak tahu mau pegangan apa begitu ya. Pancasila merupakan sebuah atau salah satu tiang kita untuk berpijak begitu. Jadi kalau kalian pernah lihat orang yang mau bangun rumah, itu pasti buat pondasi dulu. Biar apa? Biar rumahnya nggak gampang rubuh. Sama dengan Indonesia. Ketika Indonesia mau membangun atau menyatakan bahwasannya Indonesia merdeka, itu harus ada pondasinya, mau dibawa kemana Indonesia ke depan begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pertemuan ketiga. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita hafal ya, Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwasanya pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila, tetapi tidak menghilangkan bahwasanya Indonesia itu mengenal adanya Tuhan, tapi hanya boleh mempunyai satu Tuhan begitu ya, mengakui bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu hanya ada satu. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui kedudukan manusia yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin negara. Jadi di Indonesia menganut bahwasanya keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang di dunia ini punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada yang
merasa bahwasanya dia itu lebih dari yang lain. Tidak ada di negara Indonesia. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya adanya keanekaragaman tetapi tetap mendahulukan persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak keanekaragaman, tidak hanya dari sifat dan wataknya ya, tetapi dari bahasanya, dari kulitnya, dari sawo matang sampai sawo posok, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang macam-macam. Lalu dari adatnya, dari kebiasaannya, banyak sekali yang Indonesia punyai. Nah, makanya di situ di peraturan Indonesia ada persatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Lanjut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menyatakan bahwasanya sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasar atas musyawarah dan kekeluargaan. Jadi ini adalah salah satu proses wajib ketika kita mengalami sebuah permasalahan ya di Indonesia, maka inilah yang kita pakai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ketika Indonesia mempunyai masalah, kita diharuskan untuk bisa bermusyawarah dulu untuk mendapatkan sebuah mufakat. Jadi bukan sistem seperti di rimba ya, siapa kuat dia yang menang begitu, atau siapa cepat dia dapat, atau dan lain-lain begitu, tidak. Tetapi di Indonesia mengutamakan musyawarah untuk mendapat mufakat begitu. Lanjut, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya para wakil-wakil rakyat yang ada di Indonesia, mereka mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ingat ya, adil bukan berarti semua rata. Adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satu contoh dari tujuan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adil bukan berarti sama, tetapi rata, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini butir-butir pengamalan Pancasila. Kalian sudah mendapat buku cetak ya? Insya Allah kalau di buku cetak itu ada beberapa atau banyak sekali contoh-contoh dari butir pengalaman Pancasila, tapi Bu Ami di sini hanya menyatakan beberapa saja karena banyak sekali. Contoh-contohnya saja ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, di Indonesia menyatakan percaya bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Jadi setiap orang mempunyai hak memilih kepercayaannya masing-masing begitu. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, walaupun kita ya, misalnya kita orang Islam, walaupun kita berada di bagian mayoritas atau bagian yang paling banyak di Indonesia yang beragama Islam, tetapi bukan berarti kita bisa memaksakan semua orang harus beragama Islam. Tidak. Di Indonesia itu punya peraturan bahwasanya silakan mempunyai kepercayaan masing-masing, asalkan Tuhan kita hanya satu, begitu ya. Tidak boleh memaksakan. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab.
mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ras, dan agama. Sudah pasti ya, persamaan derajat. Siapapun kalian ketika sudah berhubungan dengan Allah, maka yang dilihat bukan harta kalian, tetapi iman dan takwa kalian. Begitu, sama ya kata-katanya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro, saling menghargai. Begitu, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan menghargai. Misalnya ketika kita sedang melakukan ibadah apa namanya ya, hari raya besar begitu, kita saling menghormati. Oh, mungkin yang lagi Natalan, mereka merayakan Natalan, yang sedang merayakan Idul Fitri, kita bisa merayakan Idul Fitri begitu, tanpa saling mengganggu. Lalu selanjutnya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sama ya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Insya Allah. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Bagaimana sih contohnya? Ya, cinta itu bisa didapat ketika kita sudah saling mengenal. Nah, ketika kita mau mencintai tanah air Indonesia atau bangsa atau negara Indonesia, maka kenalilah Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia itu banyak sekali yang bisa kita kenali, bisa kita pelajari dan lain-lain, dan itu merupakan sebuah kelebihan atau sesuatu yang positif yang kita miliki begitu, yang dia hanya dimiliki oleh Indonesia sendiri begitu. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, sama seperti di atas. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, sama kayak yang nomor 2 ya. Adil dan beradab. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, ketika kita musyawarah dan misalnya pendapat kita tidak diterima pada saat itu, maka kita diharuskan untuk bisa menerima keputusan apapun itu. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan bersama. Menghormati orang lain sudah pasti, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu juga sudah pasti. Ketika kewajiban kalian sudah terlaksana, maka kalian boleh meminta hak kalian. Jadi bukan berarti ketika kita sudah meminta hak kita, tapi kita lupa sama kewajiban kita, itu tidak boleh ya. Suka menghargai karya orang lain, silahkan kalian beli produk-produk dalam negeri agar kita bisa saling menunjang atau membantu begitu. Terus terima kasih sudah selesai untuk bab yang pertama. Silahkan kalian pelajari kembali dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Nanti ada tugas yang akan Bu Ami sampaikan, dan insya Allah minggu depan kita sudah ulangan dengan tema memahami kedudukan dan fungsi Pancasila begitu ya.
Terima kasih sudah memperhatikan. Bu Ami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.